Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasan Faridoding dengan NIM 103 0550 1058 dari kelas D angkatan 2021. Jadi pada saat ini saya akan membawakan materi mengenai defisiensi vitamin A dengan judul hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian vitamin A dosis tinggi pada balita di Puskesmas Segiri Samarinda yang ditulis oleh Fauzia dan Rahmawati tahun 2021 volume 4 nomor 2. Jadi tugas ini merupakan tugas epidemiologi gizi di mana dosen pengampunya ialah Ibu Irma Herudin SKM MKes. Jadi ada topik pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama latar belakang, kedua tujuan penelitian, ketiga metode penelitian, keempat hasil penelitian, kelima pembahasan penelitian, yang keenam kesimpulan, yang terakhir yaitu saran. Ya, jadi pertama itu latar belakang. Jadi yang vitamin A merupakan salah satu zat gizi dari golongan vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan mata. Selain itu juga untuk menjaga kesehatan tubuh secara umum, yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam melawan penyakit seperti campak, diare, dan penyakit infeksi lainnya. Defisiensi vitamin A merupakan masalah yang sering terjadi di kalangan anak balita. Salah satu penyebab terjadinya defisiensi vitamin A ini adalah kurangnya pengetahuan ibu akan masalah dan defisiensi vitamin A ini. Akibat dari vitamin A akan meningkat. Akibat dari kekurangan vitamin A ini yaitu meningkatkan mortalitas dan morbiditas. Anak mulai terkena penyakit infeksi dan pertumbuhan menjadi terhambat serta putus senja. Beberapa data yang dilampirkan di dalam jurnal, yang pertama yaitu menurut perkiraan World Health Organization atau WHO, terdapat lebih dari 7 juta orang menderita setiap tahun karena kekurangan vitamin A. Kedua, berdasarkan laporan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017, presentasi balita umur 6-59 bulan yang mendapatkan vitamin A di Kalimantan Timur sebanyak 92,69%. Selanjutnya, berdasarkan survei vitamin A tahun 2008, 10 juta balita di Indonesia kekurangan vitamin A dari jumlah target sebesar 20 juta balita. Jadi perbandingan itu 50%. Dan di sini ada data yang saya lampirkan, yaitu menurut Riskesdas tahun 2018 banyak ini di Indonesia sebanyak 53,5% anak telah mendapatkan kapsul vitamin A sesuai standar, 28,8% anak di Indonesia telah mendapatkan kapsul vitamin A namun tidak sesuai dengan standar, dan 17,6% anak di Indonesia tidak pernah mendapatkan kapsul vitamin A. Dari data tersebut, karakteristiknya yang pertama, di antara jenis kelamin perempuan lebih tinggi dalam mendapatkan cakupan kapsul vitamin A, yaitu sebanyak 53,6%, dan untuk laki-laki 53,5%. Perbedaannya hanya 1%. Untuk pendidikan kepala keluarga itu lebih tertinggi pada tamatan SLTP atau sekolah menengah pertama, dan untuk tempat tinggal itu kebanyakan anak-anak lebih yang ada di perkotaan lebih tinggi persentasenya dalam mendapatkan kapsul vitamin A. Ada tujuan penelitian jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian vitamin A dosis tinggi pada balita di Puskesmas Segiri tahun 2018 dengan metode deskriptif analitik dengan rancangan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Segiri Samarinda tahun 2018 mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Juli 2018. Populasi dalam penelitian ini ialah ibu-ibu yang memiliki balita yang ada di Puskesmas Segiri Samarinda tahun 2018. Oke, kita akan masuk dalam hasil penelitian. Jadi penelitian ini menggambarkan hasil beserta pembahasannya.
berdasarkan pada teknik pengolahan data yang sesuai yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan kuesioner yang telah disebar pada seluruh responden, yaitu ibu-ibu yang memiliki balita usia 6-11 bulan dan 1-5 tahun yang ada di Puskesmas Segiri Samarinda, yaitu sebanyak 46 orang. Jadi responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 46 orang. Maka didapatkan hasil yang pertama yaitu mulai dari analisa univariat. Jadi dalam analisa univariat ini ada beberapa tabel yang dilampirkan. Kita bisa lihat mulai ini yaitu distribusi frekuensi responden berdasarkan pemberian vitamin A dosis tinggi pada balita periode bulan Juli 2018. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 46 responden yang diberikan vitamin A sebanyak 34 responden yang jika dipresentasikan sebanyak 74%, dan yang tidak diberikan vitamin A dosis tinggi sebanyak 12 responden, atau jika dipresentasikan yaitu 26%. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi berdasarkan tingkat pengetahuan ibu di Puskesmas Segiri Samarinda tahun 2018. Jadi berdasarkan tabel tersebut, dari 46 responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik itu sebanyak 7, dan responden yang memiliki pengetahuan cukup itu sebanyak 26, dan yang kurang baik itu sebanyak 13. Kemudian yaitu analisa bivariat. Jadi perlu kita ketahui bahwa analisa bivariat ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh yang signifikan antara pemberian vitamin A dosis tinggi pada balita dengan tingkat pengetahuan ibu. Nah, di sini itu telah dilampirkan tabel. Jadi tabel ini merupakan tabel hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian dosis tinggi pada balita di Puskesmas Segiri Samarinda 2018. Jadi di dalam tabel ini jika dilihat dapat disimpulkan dari 46 responden, responden yang memiliki pengetahuan yang baik yaitu sebanyak 7. 6 diantaranya telah diberikan vitamin A dan 1 diantaranya tidak diberikan vitamin A. Untuk pengetahuan yang cukup sebanyak 26, di mana 22 diantaranya itu telah diberikan vitamin A dan 4 diantaranya tidak diberikan vitamin A. Selanjutnya yang pengetahuan itu kurang baik itu sebanyak 13 responden, di mana 6 diantaranya telah diberikan vitamin A dan 7 diantaranya tidak diberikan vitamin A. Jadi dari hasil uji continuity correction diperoleh nilai p-value yaitu sebanyak 0,027, atau dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian vitamin A dosis tinggi pada balita di Puskesmas Segiri tahun 2018. Kita masuk dalam pembahasan. Jadi pembahasan yang pertama yaitu pembahasan mengenai pengetahuan ibu. Jadi berdasarkan tingkat pengetahuan ibu di Puskesmas Segiri tahun 2018 dapat disimpulkan dari 46 responden sebanyak 15,2% atau 7 responden memiliki pengetahuan yang baik. Sedangkan untuk 28,2% atau sekitar 13 responden memiliki pengetahuan yang kurang baik mengenai pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi ini. Dan berdasarkan hasil peneliti, maka peneliti berpendapat bahwa adanya pengetahuan bahwa pengetahuan ini dapat mempengaruhi pemberian vitamin A dosis tinggi, yang dimana tingkat pengetahuan ibu ini digunakan untuk mengkritisi segala sesuatu yang akan meningkat. Semakin luas pengetahuan ibu, maka semakin cakap dalam mengambil keputusan. Jadi ketika seorang ibu sudah tahu apa yang akan terjadi ketika ibu ini tidak memberikan kapsul vitamin A ini, dia akan segera memberikan kapsul ini kepada anaknya untuk menghindari masalah-masalah yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu pemberian vitamin A dosis tinggi pada balita. Jadi berdasarkan variabel pemberian vitamin A dosis tinggi pada balita di Puskesmas Segiri
tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa dari 46 responden yang memberikan vitamin A dosis tinggi pada balita sebanyak 34 responden, atau jika dipresentasikan 74%, dan yang tidak memberikan vitamin A dosis tinggi pada balita sebanyak 12 responden atau 26 responden. Nah, dalam program perbaikan gizi sekarang yang lebih dikenal dengan program Bina Gizi yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan setiap 6 bulan, yaitu tiap bulan Februari dan Agustus, dengan target pemberian 90% dari seluruh anak balita, dan sisanya yaitu 10% diharapkan kepada keluarga telah mampu memberikan vitamin A secara mandiri. Nah, di sini ada 2 kapsul yang bisa diberikan gratis untuk balita. Yang pertama yaitu kapsul vitamin A berwarna biru, di mana diberikan kepada balita berusia 6-11 bulan dengan dosis 100.000 unit internasional. Dan kapsul kedua yaitu kapsul vitamin berwarna merah yang diberikan untuk ibu nifas dan untuk balita berusia 12-15 bulan dengan dosis 200.000 unit internasional. Jadi dari data yang saya jelaskan di awal tadi, peneliti berpendapat bahwa penyebab tidak diberikannya vitamin A dosis tinggi pada balita dikarenakan karena kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya vitamin A. Walaupun tingkat pendidikan ibu kurang baik dan ibu tersebut tidak bekerja, para peneliti berharap seharusnya ibu tersebut dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu, yaitu memberikan vitamin A dosis tinggi pada balitanya. Nah, di sini ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian dosis tinggi pada balita. Jadi di sini ada 3 diagram. Diagram pertama yaitu pemberian kapsul vitamin A oleh ibu dengan pengetahuan yang baik. Nah, di sini ada 85,7% yang telah memberikan vitamin A kepada balita, dan 14,7% itu tidak memberikan vitamin A kepada balita. Kemudian pemberian kapsul vitamin A oleh ibu yang pengetahuan cukup. Jadi di sini 84,6% telah memberikan vitamin A kepada balita dan 15,4% belum atau tidak memberikan vitamin A kepada balita. Dan pemberian kapsul vitamin A oleh ibu dengan pengetahuan yang kurang baik itu sekitar 46,2% telah memberikan vitamin A kepada balitanya, dan sekitar 53,8% belum atau tidak memberikan vitamin A kepada balita. Nah, hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian vitamin A dosis tinggi pada balita ini berhubungan, yang dimana pemberian makanan yang mengandung vitamin A seperti sayur wortel, bayam, hati sapi, dan lain-lain, dan pemberian kapsul vitamin A ini tentunya harus didukung oleh pengetahuan ibunya tentang manfaat dari pemberian kapsul vitamin A dan makanan penunjang vitamin A juga. Tanpa adanya pengetahuan tentang itu, maka mustahil seorang ibu mau memberikan makanan yang mengandung cukup vitamin A dan membawa anaknya yang posyandu untuk diberikan kapsul vitamin A. Jadi kesimpulannya itu pengetahuan yang baik merupakan keberhasilan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan ibu, maka daya untuk mengkritisi segala sesuatu akan meningkat. Semakin luas pengetahuan ibu, maka semakin cakap dalam mengambil keputusan. Sehingga kurangnya pengetahuan dan wawasan ibu yang dapat mempengaruhi pemberian vitamin A dosis tinggi pada balita. Walaupun tingkat pendidikan ibu kurang baik dan ibu hanya sebagai ibu rumah tangga, seharusnya ibu dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan pemberian vitamin A dosis tinggi pada balitanya. Adapun sarannya yaitu diharapkan kepada tenaga kerja kesehatan dan pemerintah untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu mengenai pentingnya memberikan edukasi pemberian vitamin A dosis tinggi kepada anak. Demikian bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Bila ada salah kata dan kekurangan materi, mohon dimaafkan. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.